kali ini saya akan membahas mengenai penyalahgunaan nafsa. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu keperawatan HIV/AIDS. Nah, teman-teman, sebelum saya akan masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak dikenal maka tak sayang. Nah, nama saya adalah Hermi Tio dengan NIM 19142010219. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih nafsa itu sebenarnya. Di kalangan umum atau di kalangan banyak orang jarang sekali memahami apa sih itu nafsa sebenarnya atau pengertian dari nafsa tersebut. Nah, nafsa adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Baiklah, saat ini kita masuk dalam pembahasan atau pokok utama dalam pembahasan kali ini, yaitu penyalahgunaan dari nafsa. Nah, penyalahgunaan nafsa narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafsa pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafsa. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat 4 kelas jenis obat yang paling sering disalahgunakan, yaitu yang pertama, halusinogen, yang kedua, depresan, yang ketiga, stimulan, dan yang keempat adalah opiat. Nah, kali ini bagi pengguna nafsa, jika tidak dihentikan, maka penyalahgunaan nafsa dapat menyebabkan kecanduan ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan. Hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan nafsa, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera dan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri. Pasien yang telah mengalami kecanduan nafsa tidak akan terjerat tindak pidana. Nah, penyalahgunaan narkoba atau nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafsa yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang jelas. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa. Antara lain yaitu memiliki teman yang seorang pecandu nafsa, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, dan memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, ataupun keluarga. Nah, di sini pun dapat kita ketahui bersama adalah ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap orang, tergantung keparahan dan jenis nafsa atau narkoba. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis penyalahgunaan nafsa. Diagnosis penyalahgunaan nafsa atau narkotika, terutama jika sudah mencapai fase kecanduan, akan melibatkan psikiater. Kriteria yang ada
pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Digunakan psikiater sebagai salah satu dasar diagnosis. Diagnosis juga dapat menggunakan serangkaian tes seperti tes urin atau darah. Selain untuk mendeteksi zat yang terkandung di tubuh, tes-tes tersebut juga digunakan untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama yaitu melepaskan diri dari kecanduan nafsa atau narkoba bukanlah perkara yang sangat mudah. Pasien harus memantapkan niat dan memperkuat usaha dalam memperoleh hasil yang diinginkannya. Terbuka dengan keluarga dan kerabat sangat dianjurkan guna mempermudah proses penanganan yang akan dilakukan. Penanganan kecanduan akibat penyalahgunaan nafsa pada dasarnya dapat berbeda pada tiap orang, tergantung kondisi nafsa yang disalahgunakan. Perilaku ini harus segera mendapatkan penanganan. Jika tidak, membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Nah, baiklah teman-teman, demikian pembahasan saya mengenai penyalahgunaan nafsa. Dan sekiranya dalam pembahasan saya kali ini dapat bermanfaat, terlebih khusus di dalam lingkungan atau kehidupan kita sehari-hari untuk menuju sehat. Nah, baiklah teman-teman, sedikit informasi dari saya. Bagi teman-teman yang masih kebingungan mencari universitas untuk melanjutkan studi di dalam perguruan tinggi, khususnya yang di area Manado, nah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Prodi Keperawatan. Nah, sekian dan terima kasih. Salam sehat.